Terima kasih Anda masih bersama Serga pemirsa. Warga menggerebek tempat karaoke yang nekat beroperasi hingga pagi dini hari. Sempat terjadi keributan dan nyaris terjadi aksi pengrusakan saat warga memaksa untuk menutup tempat karaoke. Ada warga meninggal di sini. Puluhan orang warga dari Desa Serbajadi 2 Sunggal dari Serdang, Sumatera Utara menggerebek tempat karaoke yang nekat beroperasi hingga pagi dini hari. Warga mendobrak masuk menghentikan paksa aktivitas hiburan malam ini. Warga nekat beraksi lantaran kesal tempat hiburan malam yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga ini mengeluarkan suara bising hingga waktu menjelang subuh. Warga juga menyebut tempat karaoke ini menyediakan minuman keras yang kerap menimbulkan keributan antar pemuda. Sempat terjadi keributan saat pemilik hiburan malam mencoba menghalangi warga yang memaksa menutup tempat hiburan malam ini. Udah meresahkan warga Bang KP Bang sampai pagi. Mau pikir, udah berapa kali kami bilang, nggak didengarkan. Sampai jam 12 udah kami kasih kompensasi, nggak dipikirkan orang sampai pagi Bang. Udah berkali-kali. Ini udah berapa kali nih warga ini kemarin? udah lebih, udah kelima kali, udah sekian kalinya lah Bang, udah lebih. Jadi ini warga resah lah dengan Udah resah, sangat-sangat resah. Setelah melakukan penutupan, warga menyatakan akan tetap mengawasi lokasi ini agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Mirsa, kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Sanur mulai terungkap. Diduga pembunuhan dilatar belakangi faktor ekonomi, masalah utang piutang. Kasus tewasnya Sriwidayu, 49 tahun, seorang ibu rumah tangga dengan luka parah di kepala, mulai terkuak. Korban ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala Selasa malam lalu. Suami korban, Suwarno, menyebut terakhir kali ia bertemu korban Selasa sore. Tidak ada gelagat mencurigakan hingga korban ditemukan sudah tak bernyawa. Terakhir itu aja, nggak ada mau apa-apa. Juga dia kan mau ngirim dagangan ke Sanggaran gitu. Mudah-mudahan yang biar cepat ketemu, tertimpa lah dengan perbuatannya kemana. Itu aja, nggak usah dipersulit. Dari penyelidikan polisi diduga kasus penganiayaan berujung pembunuhan ini dilatar belakangi masalah ekonomi berupa hutang piutang. Dari hasil penyelidikan nanti kita akan kembangkan, baru mengarah kepada satu orang. Nanti kita akan kembangkan. Diduga tewasnya karena motif ekonomi. Ada indikasi hutang piutang, nanti sementara kita dalami. Sementara masih seperti itu informasi. Sementara dari hasil pemeriksaan luar dan visum diduga korban tewas akibat benturan benda tumpul di bagian kepala. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Mirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Komplotan muncikari yang tertangkap nyaris diamuk massa. Kepolisian Polsek Mariso Makassar, Sulawesi Selatan harus menghalau massa yang coba menyerang komplotan muncikari prostitusi online. Sebelumnya, pihak keluarga korban membongkar komplotan ini pada sebuah hotel. Komplotan lalu dibawa ke rumah keluarga korban hingga mengundang massa. Menghindari amuk warga, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku ke Polsek Mariso. Korban M, 15 tahun, pelajar SMP, berkenalan dengan komplotan muncikari lewat media sosial dan dijanjikan bayaran jutaan rupiah. Selama 5 hari, korban dipaksa melayani 4 pria hidung belang. Adanya masyarakat yang diamankan oleh warga yang terkait dengan prostitusi online. Kemudian tersangka ada sebanyak 7 orang, yang mana 4 laki-laki dan 3 perempuan. Akibat perbuatannya, ketujuh muncikari, 4 diantaranya laki-laki, mendekam di kantor Polsek Mariso. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Mirsa, seorang warga Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban aksi pencurian rumah. Pelaku masuk dari atap rumah dan diduga sedang mabuk lem. Inilah ayah 16 tahun yang tertangkap pemilik rumah saat mencoba mencuri di Jalan Haji Adlin, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pemilik rumah yang emosi nyaris menghakimi pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk lem. Dugaan sementara,
Pelaku masuk ke rumah setelah memanjat atap dan sebelum beraksi, pelaku berdiam sejenak di plafon rumah. Meski tak ada barang korban yang hilang, namun ditemukan plastik bekas lem di depan rumah. Jumpa di sini posisinya berdiri. Nah, belum sempat ngambil apa-apa. Dia megang lem atau gimana bang? Lagi ngelem? Enggak, lemnya posisinya tinggal di depan. Agar tidak menjadi bulan-bulanan warga, pelaku dibawa ke Mapolsek terdekat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Mirsa, seorang wanita berusia 54 tahun dilaporkan hilang dari rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban hilang saat semua penghuni rumah pergi ke pernikahan. Leli Sandra Napitupulu, wanita berusia 54 tahun ini terakhir kali dilihat oleh keluarga sebelum pergi kondangan di rumahnya kawasan Bekasi, Jawa Barat. Namun saat seluruh keluarga pulang ke rumah, korban yang biasa dipanggil Tante atau Boru tidak terlihat dan tidak kembali hingga hari ini. Tante Leli Sandra Napitupulu memiliki warna kulit sawo matang dan terakhir kali pergi mengenakan jaket panjang berwarna biru tua atau jaket jeans. Rambut terikat satu dan memakai kalung seperti nampak di foto. Tante Leli memiliki kesulitan untuk berkomunikasi, mendengar maupun berbicara. Bagi Anda yang menemukan dengan ciri-ciri yang sama, harap untuk membantu melapor ke pihak berwajib. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda